Saya akan bicara hari ini soal sikap hati, karena hati ini penting sekali. Tidak mungkin Anda bisa menjadi seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, kalau hati Anda nggak pernah Anda jaga dengan baik. Kalau nggak ada ayatnya yang berkata jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, apapun Anda mau terima khotbah yang baik seperti apapun, yang hebat seperti apapun, tapi kalau kondisi hati Anda tercemar, maka apa yang Anda dengar masuk ke dalam hatimu akan tercemar. Tapi kalau hatimu murni, hatimu jernih, hatimu benar, waktu Anda dengar firman Tuhan kebenaran masuk dalam hati saudara, maka itu akan berlipat kali ganda. Dan Anda akan berkata yes, Anda akan berkata amin. Dan Anda akan disempurnakan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Firman adalah kebenaran, yes atau? Saudara, firman adalah kebenaran. Dan ketika kebenaran datang dan hatimu benar, maka apa yang terjadi? Anda akan dibawa kepada level kebenaran yang baru. Dan itulah yang membuat Anda semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Betul? Betul? Saudara tahukah saudara, kekuatan kekristenan bukan seberapa hebat anointing Anda. Saya beritahu saudara ya. Ada banyak orang bilang, wow saya ini profetik, saya ini dipakai mujizat, saya ini bisa dengar suara Tuhan, saya ini punya anointing yang luar biasa. Silakan, terserah. Setan gak takut. Saya kasih tahu saudara, setan tidak takut dengan profetikmu, setan tidak takut dengan anointingmu, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, setan hanya nunggu kapan hatimu akan terekspos. Ketika hatimu akan terekspos, maka seluruh urapan Anda nggak akan ada gunanya lagi. Seluruh profetik Anda akan hancur. Karena itu saudara, kekuatan suatu pelayanan, kekuatan seorang hamba Tuhan, kekuatan kita sebagai pemimpin, letaknya bukan dari anointing, bukan dari urapan, bukan seberapa firman yang kita ngerti, tapi seberapa hati kita benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya saya tidak pernah khawatir saudara kalau kita belum mencapai apapun, nggak apa-apa, karena pencapaian itu adalah akibat. Anda belum mencapai apa-apa nih, gerejamu masih gitu-gitu aja nih, belum mencapai sesuatu yang besar, it's okay. Tapi proses pembentukan hati itu lebih sulit daripada pencapaian. Saudara, kalau nggak banyak tokoh-tokoh di Alkitab on and off, turun naik. Kenapa? Masalahnya di hati. Dan Anda jangan main-main, kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi menurut saya. Halo? Betul? Menurut saya sudah tidak akan lama lagi. Saya udah lihat nih, bangsa demi bangsa digoncang terus sama Tuhan. Atas seizin Tuhan digoncang. Sekarang Anda tahu, yang namanya Taiwan lagi digoncang dengan peraturan-peraturan barunya. Khususnya bicara soal korupsi, karena dulu bukan korupsi, penyuapan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau bangsa demi bangsa sedang Tuhan izinkan terjadi goncangan, ini berarti bahwa Tuhan mau supaya saudara tercelik, saudara bisa masuk. Saudara, saya juga percaya kalau goncangan demi goncangan bangsa-bangsa terjadi, berarti kekayaan bangsa-bangsa akan pindah. Amin. Anda kenapa responsnya lebih kencang kalau soal bicara ini? Saya mau tanya saudara, kenapa Anda kok lebih mantap ke responsnya dibandingkan dengan yang lain? Why? Nah itu sebabnya kalau Anda melihat bahwa nanti akan ada tuaian, akan ada pemindahan kekayaan bangsa-bangsa, maka apa yang terjadi? Anda harus tahu sikap hatimu akan menentukan. Kalau hatimu nggak beres, maka waktu itu terjadi pemindahan, Anda akan hancur dengan pemindahan kekayaan itu. Tahukah saudara, Anda punya hati harus ada di atas aset atau kekayaan. Saya sering katakan, uang tidak boleh ada di hati, uang harus ada di tangan. Ketika uang ada di tangan, maka Anda menggunakannya. Tapi kalau uang ada di hati, maka Anda mencintainya. Ada amin, saudara. Itu sebabnya uang tidak boleh ada di hati, harus ada di tangan. Ketika uang ada di tangan, then you use it. Engkau pakai, engkau multiplikasikan. Tapi kalau uang ada di hati, engkau akan mencintainya. Nah, ketika engkau mencintai uang, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Ada amin, saudara. Saya akan coba memberikan saudara contoh-contoh di Alkitab bagaimana orang-orang yang memulainya dengan baik hancur karena masalah hati. Saya beritahu saudara, apa yang namanya pelayanan, Anda berada di sebuah gereja, sebenarnya itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kesempatan untuk Anda bisa mengenal Tuhan. Tapi sangat disayangkan, pelayanan tidak digunakan sebaik-baiknya untuk pengenalan nama Tuhan, tapi untuk memanifestasikan diri. Ketika pelayanan dipakai untuk memanifestasikan diri kita, kita akan kehilangan tujuan utama pelayanan.
Tujuan utama pelayanan diberikan oleh Tuhan kepada saudara adalah supaya saudara makin dekat dengan Tuhan, saudara makin kenal sama Tuhan. Itu adalah sebuah privilege supaya Anda bisa melihat bagaimana Tuhan beracara dalam hidup saudara. Ada amin? Ibadah juga sama. Saudara jangan pikir ibadah hari Minggu karena pendeta butuh saudara. Saya ulangi sekali lagi. Saudara jangan pikir ibadah hari Minggu itu pendeta yang butuh saudara. No, saya mau beritahu saudara, Anda membutuhkan Tuhan. Justru bersama dengan hamba Tuhan si pendeta, dengan gembala sidang, Anda mengalami Tuhan. Jadi ibadah itu Anda lihatnya apa? Hak istimewa. Gini loh saudara, it's about your heart. Kalau hatimu melihat sesuatu bukan sebagai hak istimewa dari Tuhan, Andalah yang menentukan mau atau tidak. Tapi kalau Anda lihat ini adalah hak istimewa dari Tuhan, maka Anda akan berkata, mau. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, apapun, gak ada satupun yang kita bisa terima kalau bukan Tuhan yang berikan kepada kita. Terutama hatimu Anda harus jaga. Amsal 4:23. Saya rasa walaupun Anda sudah pernah baca, sudah saya ucapkan, kita mesti baca. Saudara, gereja kalau sudah besar hatimu gak beres, hancur saudara. Pelayananmu sudah besar, hatimu gak beres, hancur. Apalagi pelayanan udah besar, hatimu gak beres, itu hancur. Masih mending. Udah pelayanannya baru, hati gak bener lagi. Anda ngerti gak maksud saya? Kalau pelayananmu udah gede nih, terus hatimu gak bener, ya masih mending lah Anda masih udah pernah menikmati. Sekarang pelayanan baru mulai, hati aja udah gak bener. Nangkap gak sih maksud saya? Atau terlalu tinggi ngomongan saya, terlalu pewahyuan tinggi? Enggak kan? Amsal 4:23 coba. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, jangan Anda baca itu kayaknya sudah tahu. Kalau alimat ini bilang jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, itu hati mesti dijaga, waspada. Itu jaganya nggak boleh sembrono, asal-asalan, ya udah no, waspada. Kalau waspada tuh kayak apa sih? Anda betul-betul jaganya baik-baik. Sama seperti yang saya pernah cerita sama saudara ketika saya kehilangan, saya punya kaca spion. Mobil dicolong kaca spionnya sama orang. Jadi ketika saya lewat di daerah yang sama yang saya pernah dicuri, saya akan lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan karena takut dicorong lagi. Saat saya lihat kiri kanan ada suara berkata, kaca spion dijaganya begitu. Bagaimana dengan hatimu? Nah Tuhan ingatkan sama saya, kalau hati itu begitu saudara. Anda mau tahu, ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, saudara jangan pikir orang lain tidak membawa pandangan. Saudara jangan pikir orang tidak membawa spirit. Karena Anda tidak bicara sama robot. Kalau Anda bicara sama robot, there is no spirit. Yang ada adalah program. Is that right? Tapi kalau Anda bicara sama orang, people, man bring spirit. Nah ketika dia membawa spirit, dia membawa soul, membawa jiwanya, keletihan jiwanya dia bisa bagi sama saudara, tahu? Saudara tahu nggak saudara, kalau orang lagi bebannya berat, kesulitan, dia waktu sharing sama saudara, it can come to you. Kalau enggak, Elia yang baru hebat mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, ketika dia mendengar perkataan Isabel, besok kamu akan mengalami hal yang sama, tiba-tiba dia down. Do you know why? Because orang kalau bicara, there is a spirit. Not only spirit, bukan hanya roh, tapi bicara soal jiwa. Itu sebabnya kalau Anda tidak menjaga hati dengan siapa Anda berbicara, Anda careless. Tahu careless? Anda ceroboh, Anda sembrono, Anda tidak jaga hidupmu waktu bicara sama orang, itu bisa masuk. Dan saya berharap Anda bukan orang yang menyebarkan yang gak benar. Halo? Betul? Saudara, saya percaya ketika Hawa mendengar perkataan daripada ular, waktu ular bicara, itu stay, itu masuk ke dalam dia. Mengerti saudara? Mengerti saudara? Nah kalau Anda punya hati, tidak disertai pula dengan kebenaran firman, lebih parah lagi. Hatimu saja nggak lurus misalnya, hatimu saja Anda nggak jaga, terus nggak ada landasan firman Tuhan. Setiap omongan orang Anda pikir benar. Saya berani jamin. Boleh saya ngomong? Saya berani jamin. Kalau Anda tidak hati-hati menjaga hatimu dan tidak waspada, hidupmu Anda tidak bangun dalam kebenaran, Anda lama berinteraksi di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, lama-lama Anda berpikir itu ada kebenarannya. Anda nggak percaya. Anda akan lihat, itu Anda akan benar, dan lama-lama Anda akan pelan tapi pasti Anda menyerupai dengan mereka lagi.
Halo? Ada amin? Coba bilang, jaga hati. Hati itu penting atau tidak? Yes. Ingat kemarin saya bilang, ada satu perkataan yang segar waktu minggu lalu saya bilang, kalau Anda tidak bisa menghandle atau menangani penghinaan, Anda adalah orang yang gak siap untuk disalibkan. Kali ini, saya ulangi sekali lagi, kalau Anda tidak bisa menangani penghinaan terhadap hidupmu, Anda gak mungkin bisa disalibkan. Anda ngerti gak? Saya ulangi supaya saudara ngerti. Kalau Anda tidak bisa menghandle penghinaan orang lain dalam hidup saudara, Anda tidak akan mungkin bisa disalibkan. Karena kita harus belajar bahwa kita akan jadi orang yang benar adalah orang yang mau disalibkan. Yesus bisa naik ke atas kayu salib dan siap untuk disalibkan karena dia bisa menghandle penghinaan. Saudara tahukah hidupmu harus disalibkan? Tahukah Anda harus pikul salib? Tahukah Anda harus menghabisi manusia lamamu? Bagaimana Anda bisa disalibkan kalau Anda dihina orang aja enggak? Emang sih gua miskin tapi lu jangan ngomong begitu. Gua gak suka. Anda gak bisa terima penghinaan. Emang gua nganggur tapi lu jangan cerita begitu. Saudara, do you know, tanpa Anda sadari, Anda sedang menjadi orang yang gak bisa menghandle penghinaan orang lain. Saya beritahu saudara, kalau Anda bisa menghandle penghinaan yang terburuk sekalipun, dan walaupun Anda gak begitu, Anda dihina, so what? Itu namanya penghinaan. Kalau Anda begitu, itu namanya bukan penghinaan, itu namanya fakta. Yes or no? Ngerti gak sih maksud saya? Halo? Jadi kalau saya bilang, gua gak begitu, nah itu namanya penghinaan. Karena you gak begitu, orang ngomong begitu, itu namanya penghinaan. Tapi kalau orang ngomong begitu, you begitu, itu namanya pemberitahuan. Ya atau enggak sih? Ngerti enggak sih? Nangkap gak? So jadi berarti Anda gak ada apa-apa tapi dihina. Oke, Yesus tidak bersalah dibilang salah. Itu namanya penghinaan. And he can handle it well. Maka itu dia naik ke atas kayu salib. Kemenangan terjadi. Jangan ngomong dah manusia lamamu bisa disalibkan. Kalau soal penghinaan aja susahnya minta ampun Anda menghandle. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik-baik. Anda jangan ngomong soal penyaliban dari kehidupanmu yang lama, dagingmu. Kalau penghinaan aja Anda gak bisa handle. Omong kosong. Halo? Saudara jangan pikir penghinaan itu hanya untuk orang yang level di bawah. Orang yang di bawah, levelnya di bawah, dihina sama yang di atas, yang dia bisa lakukan cuma nelen. Ludah, benar? Yes or no? Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Anda yang di atas, dihina sama yang di bawah, Anda bisa meledak. Anda bukan hanya telan aja, Anda mungkin bisa labrak, benar atau tidak? Yes or no? Karena Anda sekarang ada di posisi di atas. My question, apakah Anda di bawah? Apakah Anda di atas sana? Saat Anda menerima penghinaan yang sebenarnya Anda tidak begitu, gimana hatimu? Uji hatimu. Kalau hatimu bergetar, hatimu marah besar, lalu Anda mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku tak dapat menahan. Nah, apa yang terjadi? Saudara, then you know your heart has something wrong. Berarti belum beres hatimu. Saudara tahu, perjalanan hidup yang membuat Daud menjadi orang yang disebut hati yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia adalah orang yang menjaga hatinya luar biasa. Saul tidak menjaga hatinya, dia menjaga hatinya. Itu yang membuat pertempuran antara keluarga Saul dengan keluarga Daud berlarut-larut. Tetapi Daud makin lama makin kuat, Saul makin lama makin lemah. Bagaimana dengan hati Anda? That's my question. Ketika Anda lihat ketidakadilan dalam rumah tangga, ketika Anda melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan keluarga saudara, what is your heart? Apakah Anda akibatnya dari situ jadi Anda menjadi hancur? No, you have to know, Anda harus tahu bahwa Anda hidup karena Tuhan.
Ya atau tidak? Anda tidak hidup oleh karena yang lain, maka itu saudara jaga hati saudara. Coba bilang sebelah saudara, jaga hatimu. Saudara, seorang hamba Tuhan khotbah bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kan? Iya kan? Tapi kalau hatimu nggak beres, Anda akan nangkepnya lain. Maka itu kenapa seringkali khotbahnya kemana, nangkepnya kemana? Do you know why? Because it is about heart. Misal nih ya, saya lagi bicara soal ekstrim kanan, sesuatu yang ekstrim di sebelah kanan, di kanan. Ntar satu sisi saya lagi bicara ekstrim kiri, misalnya. Dan Anda punya hati, condongnya ke kiri. Saudara tahu nggak apa yang saya ngomong di kanan Anda nggak dengar? Saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saya bicara soal keuangan misalnya, supaya lebih gampang. Kamu harus irit, kamu harus jaga uangmu dengan baik. Sementara nanti waktu lagi gimana saya ngomong lagi. Kamu harus belajar nabur, kamu harus belajar jadi orang yang bermurah hati. Iya dong, itu kan dua ekstrim yang berbeda. Iya. Kalau hatimu pelit, yang namanya murah hati Anda nggak dengar. Yang Anda dengar tuh yang tadi itu tuh. Anda nangkep betul tuh. Ngerti makin dalam ya atau tidak? Do you know, hati Anda, kalau Anda nggak jaga, Anda akan makin lama makin keras di situ. Dengar khotbah sih, tapi salah. Ngerti maksud saya? Contohnya suatu sisi, saya bicara bahwa gereja nggak perlu jumlah besar. Betul? Tapi di sisi lain, nanti saya bicara bahwa gereja harus besar. Nah, yuk. Hati Anda menentukan yang mana Anda terima. Kalau hatimu lebih cocok, emang gereja mah mesti kecil aja. Karena Anda sebagai gembala nggak gede-gede gerejanya, ngerti nggak saudara? Anda nangkap maksud saya? Dan Anda akan berkata itu yang benar. Hey, do you get the point? It's about your heart. Makanya khotbah kayak apapun, kalau hatimu nggak beres, jadi nggak benar semua. Anda akan semakin jadi seperti apa yang ada di hati Anda. Tapi kalau hatimu makin benar, maka akan makin jadi seperti hati Anda. That's why kekristenan itu hebatnya justru di hati. Katakan amin. Halo, saya belum bicara soal pikiran, saya baru bicara soal hati. Jaga hatimu. Seorang pelayan Tuhan, kalau Anda nggak jaga hati, Anda akan bisa bersungut-sungut. Anda akan bisa ngomel. Halo, Anda akan merasa stres, Anda akan ngomel, Anda akan letih. Kalau udah letih, hati nggak jaga lagi, udah campur deh. Fisik capek nih, hati nggak dijaga nih, udah deh. Anda sering lihat nggak tuh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan kayak begitu? Biasanya kalau udah dalam acara-acara besar yang meletihkan, membuat Anda nggak ada istirahatnya, kurang badan ini, hati nggak dijaga, wah, udah dah. Dan pada waktu itu bisa kemana-mana akhirnya. Nah sekarang bolak-balik, siapa yang salah? Kita. Orang Tuhan bilang jaga hati, ya atau tidak? Halo? Kalau ada orang menghina saudara sekarang gimana? Anda harus tahu itu ada bagian dari kehidupan saudara yang Anda harus terima. Ingat gak kemarin saya bilang bagaimana Simei menghina Daud? Simei, ya namanya Simei, orang Chinese kali ini saudara. Simei menghina Daud sehingga Daud berkata dan saudara ketika itu saudara dibilang bahwa oke, aku akan habiskan ini, Abisai bilang. Tapi dia bilang apa urusannya lu sama aku? Gak ada urusan ini kok kamu yang marah-marah. Kalau Tuhan yang suruh dia kutuk aku gimana? Nah itu berarti apa? Daud siap menerima penghinaan. Belum jadi raja. Anda belum jadi raja aja gak begitu, apalagi kalau jadi raja. Ngerti maksud saya? Kita belum jadi raja ada gak bisa terima penghinaan, apalagi kalau udah jadi raja loh. Halo? Do you want to know a greatness of heart? Anda dan saya harus punya hati yang besar. Oke? Nah sekarang saya mau lanjutkan lagi bicara soal hati, sikap hati. Penting sekali, Anda harus perhatikan baik-baik. Ya, are you ready? Are you ready now?
Mari kita buka Kejadian pasal 4. Satu demi satu, pribadi demi pribadi yang hatinya nggak beres saya akan singkapkan di sini. Maksudnya bukan Anda tokoh Alkitab. Saudara jangan pikir Anda yang saya singkapkan di sini. No, tokoh Alkitab. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, are you ready? Saya mudah-mudahan saya bisa punya waktu yang cukup untuk membahas karena ada banyak yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa istrinya, mengandunglah perempuan itu, melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Kain menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Menjadi apa? Sangat panas. Apakah Anda pernah mengalami seperti ini? Ini yang namanya mendidih di hati. Pernah ngalamin? Panas hatimu? Alright. Sangat panas dan mukanya muram. Saudara tahu nggak saudara kalau orang yang hatinya panas pengaruh ke mukanya? Anda sulit untuk tersenyum waktu hatimu panas. Ya enggak? Anda akan sulit marah kalau hatimu lagi bersuka cita. The same thing. Nggak mungkin Anda lagi suka cita nih ya, waduh lagi dapat lotre ini karena undian nih misalnya saudara, bukan lotre yang Anda beli tapi undian di bank, Anda dapat lagi hadiahnya besar, Anda lagi suka cita, susah marah tahu. Susah marah dan Anda bisa gampang terima orang punya ocehan karena pada waktu itu Anda lagi bersuka cita. Ya atau tidak? Dan Anda bilang itu orang gila, gitu kan? Kenapa? Anda lagi suka cita, is that right? Tapi kalau Anda lagi marah, nggak bisa Anda suka cita. Mau nggak mau, muka Anda terpengaruh. Halo? Alright. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya tanya, Tuhan tahu nggak? Kenapa ditanya? Ayo, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tahu nggak kenapa hatinya panas? Tuhan tanya. Do you know? Sering kali saudara, pertanyaan-pertanyaan Tuhan datang kepada saudara untuk menyadarkan saudara sebenarnya. Tujuan Tuhan bertanya itu untuk membuat saudara lihat, dengarkan itu, dan introspeksi diri. Yang nanya siapa nih? Tolong Anda jawab, yang nanya siapa nih sama Kain? Bukan mamanya, bukan papanya, bukan ya, bukan Adam, bukan Hawa yang nanya kan? Yang nanya siapa? Tuhan. Karena yang lihat masalah ini siapa? Tuhan. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan, kalau gua ditegur Tuhan gak apa-apa, tapi lu yang negor gua. Nangkep gak sih maksud saya? Yang negor lu sih, kalau Tuhan yang negor gua terima, lu yang negor gua gak terima. Omong kosong. It's about heart. Kain yang negor siapa? Saudara pikir kalau kamu ditegur Tuhan Anda bisa terima? Sama bro, nggak bisa terima juga. Why? Because it is about your heart. Saya lanjutkan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan oleh Kain? Waktu Tuhan nanya begini. Apa yang dia sudah lakukan? Dia sudah bunuh belum? Saudara tahu? Belum dibunuh, Tuhan sudah tahu. Because it is in your heart already. Sebab itu sudah ada di hatimu, Tuhan sudah lihat. Be careful. Emang saudara pikir Tuhan nanya sesudah dibunuh? Belum. Halo? Jadi Tuhan belum lihat dia belum membunuh kan? Belum kan? Tuhan sudah tahu.
Maka itu dia bilang apa? Tapi jika engkau berbuat baik, berbuat jahat apa coba? Orang dia belum bunuh. Tapi Tuhan udah lihat perbuatan baik atau enggaknya itu di hatimu. That's already there di mata Tuhan. Makanya jangan heran Yesus bilang apa? Seseorang udah berzina di dalam hatinya walaupun dia belum berzina. Itu sebabnya mengapa ketika Abraham mau tusuk anaknya, Tuhan bilang stop, karena Tuhan sudah lihat, dia sudah membunuh anaknya di hatinya. Sebelum pisau masuk di dalam hatinya dia sudah bunuh, dia sudah tetapkan anak ini gue mau bunuh, betul atau enggak? Gue akan persembahkan, hatinya sudah tahu, Tuhan bilang that's it. Dengar, jangan pernah bohongin Tuhan. Anda bisa bohongin saya, Anda bisa bohongin orang lain. Never, jangan pernah Anda bilang Tuhan bisa dibohongi. What is in your heart, apapun yang ada di hatimu, Anda boleh ngomong apa saja. Saya nggak begitu, saya nggak begini. Lihat, it's a matter of time. You will do it. Yes or no? Halo, amin. Orang yang sudah mau keluar dari gereja Anda, dia akan coba sedemikian rupa untuk tetap ada. I tell you, it's a matter of time. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Because it's already in there. Ya atau tidak? Tell me. Kalau tahun ini enggak, tahun depan. Tahun depan enggak, tahun depan lagi. Karena it's already there. Halo. Jadi Anda nggak bisa menahan seseorang di gereja tanpa berurusan dengan hatinya dulu. Katakan amin. Sama halnya dengan ministry. Anda nggak akan pernah bilang, saya nggak akan meninggalkan ministry saya. Yes or no, it depends on your heart. Katakan amin. Jadi Tuhan tahu? Tuhan tahu? Tapi dia udah bunuh belum? Belum. Coba bilang saudara-saudara, jangan pikir Tuhan nggak tahu loh, coba bilang gitu. Don't you ever think God doesn't know. Saudara tahu, perilaku-perilaku saudara, perilaku-perilaku kita, omongan-omongan kita, itu cerminan hati kita. Even caramu berpakaian. Halo? Lalu dia bilang gini, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Coba bilang, mengintip. Wow. Coba bilang sebelah saudara, dosa gak jauh dari lu, coba bilang. Saudara, gini loh, definisi dosa Anda harus tahu. Dosa itu tidak hanya sebuah kejahatan. Dosa bahasa aslinya adalah hamarsia. Artinya Anda melenceng dari sasaran. Sasaran Tuhan ke barat, Anda ke timur. Nah itu dosa. Saudara jangan pikir kalau dosa adalah Anda bohong, Anda judi, Anda nipu. Yes, itu perbuatan dosa. Tapi yang namanya dosa adalah Anda melenceng dari sasaran Tuhan. You set your course, Anda mengambil jalan yang tidak Tuhan suruh atau tidak Tuhan arahkan. Tuhan tidak memberi Anda tugas ke sana. Itu bukan yang Tuhan mau. Anda meleset dari situ. That is dosa. And Anda nggak mungkin bisa naik kalau Anda masih ada di dalam dosa seperti itu. Katakan amin. Nangkep gak? Jelas ya? Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini udah berbuat dosa belum? Udah berbunuh belum? Jadi Tuhan lagi ingatkan apa? Kuasailah hatimu. Halo? Amin. Bukannya dia dengerin. Ini siapa yang kasih nasihat?
Siapa yang nanya? Bukan orang tuanya. Saudara jangan pernah berkata, kalau Tuhan yang langsung ngomong sama saya mau bertobat. Omong kosong. Bekas pertobatan itu dimulai dari hatimu. Maka kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Kelihatannya baik gak? Hah? Ini kakak baik gak? Ngajak jalan ke padang. Ini namanya pelayanan padang. Padang ministry, haleluya. Saudara ada jalan, ngobrol-ngobrol. Tahukah saudara? Kalau hati Anda nggak beres, it's a matter of time. Lalu dilanjutkan, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Cuman satu ayat, satu langkah doang loh. Tuhan sudah ngomong, udah kasih tahu. Ayat berikutnya langsung dia kerjain. Karena hatinya sudah keras. Dan dia sudah tidak peduli. Nanti saya sebutkan kenapa Kain bisa begitu. Saya berharap Anda belajar dari Kain, jangan sampai itu terjadi dalam hidup Anda. Firman Tuhan. Tuhan ngomong lagi loh sama Kain. Habis bunuh, Tuhan ngomong. Jadi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita udah dikecewain sama orang, nggak mau ngomong. Saya ulangi sekali lagi. Anda nangkap gak sih maksud saya? Anda nggak nangkap maksud saya? Nangkap gak? Kita kalau udah dikecewain sama orang, terus kalau udah dinasehatin sama orang, nggak denger, kita udah nggak mau ngomong lagi. Tuhan datang lagi loh. Tuh kalau Anda ngerti sifat Tuhan, dahsyat. Even in the midst of your sin, di tengah dosamu, God is show up. Tuhan muncul untuk bicara sama Anda. Malam hari ini, kalau Anda tahu ada sesuatu di hatimu tidak beres, percaya nggak Tuhan sedang muncul di hatimu, hari ini berhadapan dengan Anda, to clean you up. Membereskan Anda supaya once for all, sekali lagi untuk seterusnya, Anda diperbaharui, dipulihkan. Menjadi seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Adam waktu berbuat dosa, siapa bilang Tuhan tidak memanggilnya? Adam, Adam, di mana kamu berada? Dosa justru membuat saudara sadar akan dosa, nggak mau datang sama Tuhan. Tuhan sebaliknya justru mau datangin saudara. Saudara jangan pikir perjumpaan sama Tuhan, ketemu Tuhan, itu kalau kita punya rohani lagi bagus. Siapa bilang? Apa kurangnya saudara Paulus lagi nafsu mau bunuh orang? Tuhan ketemu sama dia. Kalau Anda ngerti Tuhan ya, tahu ya Tuhan ya, Anda akan tahu ya, perilaku kita memalukan. Karena kita nggak punya malu, karena kita nggak kenal Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita malu sama diri sendiri, tahu nggak? Siapa yang nangkep? It's your heart. Halo? Katakan amin. Saya harap Anda ngerti nih. Firman Tuhan datang kepada Kain. Tuhan nggak bilang begini, kamu bunuh orang ya, matilah kau. Nggak begitu saudara. No. Dia nanya lagi, di mana Habel adikmu? Halo? Untung Kain nggak jawab begini, kan sudah sama kamu gitu. Dia udah dibunuh kan begitu ya. Yang dia jawab apa? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Coba. Menurut saudara, Kain jawab Tuhan kurang ajar nggak? Saya yakin waktu Tuhan nanya, tanyanya nggak kurang ajar. Dia nggak marah nanyanya, dia cuma bilang, adikmu di mana? Mana gue tahu? Emang gue penjaga adiknya tuh, kurang ajar nggak itu? Saudara pikir nggak ada jemaat yang kayak gitu? Saudara pikir nggak ada pekerja yang kayak gitu modelnya? Coba bilang sebelah saudara, kayaknya lu tuh.
You are responding tidak benar. Sekarang ini reaksinya Kain benar apa enggak? Di hadapan Tuhan. Kenapa bisa begitu? It's because of the heart. Saya lihat pekerja manapun di gereja ini, di gereja manapun, bereaksi yang gak beres, it's about the heart. Caramu ngomong, caramu bereaksi, mukamu mutung, muram, bukannya muram, mutung saudara, ngambek kelihatan. It's about your heart. Bagaimana Anda bisa melayani Tuhan dengan efektif kalau hatimu kayak gini? Jangan ngomong soal transformasi, bro. Jangan ngomong soal kuasai kota, bro. Kuasai diri aja tak bisa. Ya atau tidak? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya adalah seperti sebuah kota yang temboknya sudah roboh. Saudara mau tahu, Anda interaksi sama orang, it's about your heart. Anda nggak bisa ngomong sama orang tanpa perasaan, tahu? Halo, apa kabar? Ya, gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, come on. You have a feeling. Nah, kalau hatimu sudah tercemar, nggak beres, then when you talk, waktu bicara, itu mempunyai vibrasi. Yes or no? Saya rasa dari pelajaran Kain 1 ini Anda harus tangkap baik-baik. Saya akan coba masuk lebih dalam soal Kain, karena nanti saya akan bicara Yoab, saya akan bicara soal Absalom, saya akan bicara yang macam-macam. Ini beberapa hamba-hamba Tuhan yang di sini yang akhirnya nggak beres karena hatinya. Dan jangan heran kalau Anda belajar dari Yoab, itu luar biasa. Masih ada di ministry, masih bersama dengan Daud, tapi hatinya udah nggak beres. Halo, saudara mau tahu kenapa hatinya Kain bisa begini? Tolong Anda jawab, kenapa? Anda baca ceritanya tadi. Kenapa hatinya jadi panas, mukanya muram? Kenapa? Hah? Dari mana Anda tahu dia iri? Tidak diindahkan Tuhan. Berarti diawali sebelum iri adalah karena dia kecewa. Kecewa sama siapa? Sama Habel? Kecewa sama Habel atau bukan? Kecewa sama siapa? Hah? Saudara mau tahu? Kadang-kadang kita bisa kecewa sama Tuhan. Oke. Saya perlu pelan-pelan bicara sama saudara because it is about your heart. Kalau saya ada 2 anak, dua-duanya datang dengan proposal tertentu di dalam sekolah atau di dalam pekerjaan atau dalam bisnis atau apa saja. Lalu saya memilih anak saya yang satu, bukan yang kedua. Apa artinya? Tolong Anda jawab. Apa artinya? Hah? Satu memenuhi syarat, yang satu enggak. Oke? Berarti katakanlah anak saya A sama B. Si A ini lebih cocok sama saya dengan proposalnya. Si B belum tentu nggak cocok sama saya. Apakah ini mengindikasikan saya lebih mengasihi A daripada B? Hah? Apakah ini mengindikasikan saya menolak B dan saya menerima A? Tidak kan? Tidak kan? Apakah Tuhan memberi indikasi dia menolak Kain? Tidak. Tuhan menerima, Habel punya, dia terima. Kain yang nggak terima, tidak berarti dia menolak. Permainan hati di sini. Kadang-kadang Anda berpikir terlalu jauh. Dan Anda terlalu GR dan terlalu jauh. Berpikir kenapa dia nggak gua. So what?
Kalau Anda tenang dan Anda punya rasa aman di dalam Tuhan, Anda nggak akan goyah. Ide dia lebih diterima dari saya, bukan berarti saya ditolak. Cuman ide dia lebih cocok sama si pemimpin, that's it, itu aja. Jangan ditambah-tambah analisa. Oh karena dia deket sih sama si pemimpinnya, gua nggak jauh, dia mungkin lebih kaya sih. Oh dia karena sering kasih hadiah sama pemimpin, gua kagak. Oh gua karena datang telat melulu, dia datangnya enggak. Yeay, kenapa jadi ke situ larinya? Tell me, itu sering terjadi atau enggak? Karena Anda punya hati, Anda tidak stay dengan Tuhan. Anda kan tidak tahu kenapa. Beberapa orang coba menganalisa. Karena Kain mempersembahkan tidak yang sulung. Ceritanya dari mana dia tahu nggak sulung? Orang itu ayatnya nggak dijelasin. Oh karena Kain kasihnya pertanian. Kalau yang ini kan ada daging, ada darahnya, ada segala. Oke, fine kalau Anda mau ngomong begitu. Tapi kenapa Habel bisa mempersembahkan yang itu nggak yang itu? Nggak pertanian, tapi karena dia peternak, it's okay. Tapi kalau Anda baca dalam Ibrani, faktornya bukan itu. Coba kita lihat Ibrani. Nah kenapa Tuhan menerima Habel punya persembahan instead of selain bukannya Kain? Ada sebabnya saudara. Bukan karena Habel Anda coba analisa karena dia tidak memberi yang sulung, bukan yang terbaik. Yang bilang siapa? Tuhan tuh tidak tertarik dengan persembahanmu tahu. Tuhan tertarik sama hatimu. Halo? Saudara pikir Tuhan bisa disogok apa? No, Ibrani pasal 11 ayat keempat. Saya baca pelan-pelan ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Jadi yang membuat Habel punya korban bisa diterima oleh Tuhan karena apa? Because waktu Habel mempersembahkan korban, ada iman di dalamnya. Dia memberikan dengan percaya penuh kepada Tuhan. That's it, God terima. Kain mempersembahkan sebuah ritual. Apakah dengan begitu Tuhan membenci Kain? Tidak. Tahukah saudara kadang-kadang kekecewaan saudara dengan seseorang itu gara-gara Anda mikir sendiri. Terlalu jauh. Saya ulangi sekali lagi ya. Nangkap gak nih? Anda bisa kecewa sama pendeta, sama gereja, sama pekerja, sama siapa saja. Karena Anda berpikir terlalu jauh. Makanya ngomongnya begini terus. Dan yang keluar dari mulutmu kepahitan. Yang keluar dari mulutmu bukannya berkat. Lebih dalam saya mau bicara sama saudara. Saudara jangan main-main. Waktu Anda ngomong, itu is your spirit. Itu juga ngomong. Bervibrasi di alam roh. Halo? Saya masuk lebih dalam, are you ready? Karena Anda membuat vibrasi yang negatif. Yang datang adalah roh jahat. Yang membuat laron terbang mendekati apa? Cahaya. Yang membuat semut datang karena apa? Itu ada vibrasi memanggil dia. Waktu Anda taruh gula, itu nggak tahu dari mana semut datang. Karena itu ada anointing. Halo? Anda nangkap gak saudara? Itu gula, itu menyebarkan bau yang kecium sama si semut secara spesifik. Yang lain gak cium, tapi semut cium. Karena ini dia detect itu. Do you get the point or not? Saya beritahu saudara, setan akan mendetek lebih cepat setiap keburukan yang keluar dari hati. Jangan heran hidup Anda makin babak belur, makin babak belur, makin babak belur, makin hancur. Karena setan makin dekat sama Anda. Dan Yohanes 10 ayat 10 berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tanpa Anda sadari, sikap hatimu yang buruk
membuat sinyalmu makin kelihatan sama roh jahat. Dan dia akan makin menghampirimu. Ngerti gak saudara? Makanya kenapa saya bilang check your heart. Jaga hatimu. Jadi jangan heran Anda kalau bilang, kenapa ya kok keuangan saya babak belur. Karena jangan-jangan kaitannya dekat sekali dengan hatimu. Karena hatimu memberi sinyal yang tidak baik. Dan setan nangkep itu. Dan dia akan mendekatimu. Seperti semut datang sama gula gitu. Karena spesifik frekuensinya sama. Karena Anda menyebarkan frekuensi, the same frequency. Lalu dia datangin, dia makin dekat sama saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Kain, dosa sedang mengintip di depan pintu. Because you give the wrong signal. Not to God, bukan kepada Tuhan kau memberi signal, tapi kau memberi signal kepada roh jahat. Dan Anda tanpa sadar, ini aku loh roh jahat. Roh jahat bilang, kelihatan loh sekarang, gua deketin loh. Dan jangan heran idemu, pikiranmu, omonganmu, tindakanmu akan semakin diinspirasi dari roh jahat ini. Ngerti gak? Orang dunia mengajarkannya adalah itu yang namanya hukum law of attraction. Kalau Anda ngerti secara psikologi, law of attraction adalah hukum yang mempunyai daya tarik. Jadi kalau engkau punya hati baik, signalmu baik, setan tidak menangkap, but God get the signal. Siapa yang ngerti? Ini kadang-kadang gak diperhatikan oleh jemaat dan pekerja Tuhan. Bilang sebelah saudara, termasuk lo tahu, coba bilang. Dengar, hatimu yang gak baik, Anda mengeluarkan signal yang gak baik. Dan setan nangkep nih, dia kasih signal, suruh gue deket ya gue deket. Halo? Saudara mau tahu kenapa Gehazi dapat kustanya Naaman? Karena he send the wrong signal. Hatinya gak beres. Dia kejar Naaman. Dan Elisa berkata sekarang bagiannya Naaman balik ke kamu. Jangan main-main lu. Jadi gini saudara. Ceklah hidupmu. Kalau Anda punya keuangan mondar-mandir begitu, kehidupan rumah tanggamu mondar-mandir begitu terus. Kehidupan pribadi Anda gak pernah maju gitu terus. Mondar-mandir, under bondage, ada siklus kekalahan terus-menerus. Check your time, check your heart. Saudara mau tahu, saudara, Musa makin dekat sama saudara. Makanya Anda bilang, kenapa saya gak bisa breakthrough? Saya sudah menyembah gak bisa breakthrough. Karena setan dekat sama saudara. You give the wrong signal. Cut off. Stop signal itu. Now. Baru Anda bisa mengalami breakthrough. Ada amin? Ada banyak orang yang hatinya gak demen dilampiaskan habis-habisan. Anda itu adalah perbuatan yang sangat bodoh kalau menurut saya. Dengar ya, kalau Anda punya hati, gak benar, Anda gak suka, terus Anda lampiaskan kemarahanmu, kemana-mana. Sampai ke dunia maya, Facebook masuk, Twitter masuk, apalagi, profile BlackBerry-mu masuk. Masuk semua kemarahanmu. Itu sedang Anda menantang setan di alam roh untuk semua teman-temannya dibawa. And that will come to you soon. At the door. Di depan pintumu. Saya perhatikan, ada orang yang lagi marah, lagi kesel. Dia update tuh. Di Facebook. Dia update loh di Twitter. Dia update loh di dia punya, apa tuh? BB. You are stupid.
stupid. Saudara pikir nggak ada apa-apanya? Come on. You don't know the spirit world. Kalau mau kirim tuh, dan gue lagi bete. No, I am joyful. Nah itu. The joy of the Lord is my strength. Anda harus bikin gitu dong. Masa sih yang kayak gitu-gituan ada? Di BB-nya ada, di Twitter. Semua sama. Lagi suntuk, lagi masalah, lagi gini-gini. Apa sih maksudnya? You don't know. Mulai malam hari ini, lihat Twitter you. Lihat you punya Facebook. Change it now. Gue lagi marah lu sama dosen gue. Kenapa semua harus tahu? Ada juga lagunya, semua orang harus tahu. Itu kalau Yesus itu bukannya dosamu, semua orang harus tahu. Do you get the point? Kenapa sih kita mesti lampiaskan? Lagi diskusi Anda lampiaskan. Saudara jangan pikir, saya nggak tahu atau orang nggak tahu kalau orang lagi diskusi tanya jawab, itu dia punya segala unek-uneknya dilampiaskan. Itu bisa saudara. Ngobrol juga dilampiaskan. Ya, saya sih kasih tahu saudara, kalau Anda lampiaskan kepada orang yang orang ini bisa menjaga hatinya, dia bisa protek. Tapi kamu yang melampiaskan, mempercepat kejatuhanmu, mempercepat kehancuranmu. Ngerti gak sih? Jangan heran saudara Anda bisa marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Be careful of your heart. Servanthood start from your heart. Saya bersyukur. Saya orangnya gampang. Kalau orang mau begini mau begitu terserah. Istilah orang Chinese bilang, kuping tebel, bukan kuping tipis. Saudara tahu kuping tipis sama kuping tebel? Kuping tipis apa aja didengerin, bisa sakit hati. Kalau kuping tebel gak gampang denger orang mau ngomong apa terserah dia deh. Sama kayak orang bibir tipis sama bibir tebel. Jangan saudara bilang itu lebih seksi, bukan. Oh haleluya. Nah kalau dompet boleh tipis sama tebal, itu lain saudara. Kenapa dia kecewa? Karena fokusnya diri sendiri. Karena dia lihat kenapa saya enggak. So what? Jadi di gereja ini saudara, kalau Anda sebagai jemaat, sebagai pekerja, yang lain dipilih, Anda nggak dipilih, bukan berarti saudara ditolak. Bukan. Oh kalau begitu gue udah nggak diperhatiin lagi. Itu kan pikiran lo. Itu kan is your heart. Because your heart, hatimu sendiri yang membuat kamu jadi gitu. Ya atau tidak? Lama-lama Anda makin kecewa sama pemimpin, kecewa sama Tuhan. Jangankan pemimpin yang negor Tuhan yang ngomong aja juga sudah Anda nggak dengerin udah. Betul nggak? Maka itu jangan heran, sinyalmu yang nggak benar, roh jahat akan datang, kejahatan akan datang, kehancuran akan datang dalam hidup saudara. Stop the cycle. Stop siklus kekalahan itu. Hentikan itu mulai dari hatimu. Anda harus berkata, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Whatever in your heart, say to him. Jangan kemana-mana, gue lagi kesel nih sama pendeta gue nih, gue lagi gini, gue lagi benci nih sama dia nih, gue lagi benci tuh sama bapak itu, gue lagi benci sama ibu itu. Kenapa mesti ngomong-ngomong begitu? You are crazy. You set yourself in the trap. Tahu bahasa Inggrisnya, Anda sedang membuat diri Anda sendiri masuk dalam jebakan iblis. Coba tanya sebelah saudara, itu gue bukan, coba tanya gitu.
kayak gitu enggak sih? Tell me. Anda lagi nanya baik-baik sebenarnya. Lu lagi ngapain? Dia jawabnya kok jadi gitu ya? Pernah? Saya nanya dia baik-baik lupa. Dia kok jawabnya kayak gitu ya? It's about the heart. Saudara jangan pikir orang lain. Kita suka begitu. Jadi kalau Anda dengar ini jangan bilang ini tetangga saya. Enggak, kamu. Oh sebelah saya nih. Bukan, it's you. Pernah suami nanya sama istri baik-baik atau sebaliknya istri nanya baik-baik sama suami. Tapi responsnya kayak gitu. Si istri, gue salah apa tadi gue nanya? Si suami, gue salah apa tadi? Ini sekarang di depan gue istri gue apa setan gitu. Is that right? Bener gak? Karena saya bicara soal kalau bicara hati saudara, ini harus di cut off. Karena ke depan sana, Anda mau pelayanan kayak apapun, pada akhirnya saya percaya, kalau hatimu gak beres, you will never finish it well. Itu yang terjadi dengan Yoab. Dia tidak mengakhiri pertandingannya dengan baik. Tapi lihat dari Daud, lihat dari Paulus, karena dia jaga hati. Saudara jangan pikir bahwa orang bisa berbuat salah terus Anda tidak bisa berbuat salah. Kadang-kadang Anda punya berbuat salah lebih banyak dari orang lain. Ya atau tidak? Jangan suka melampiaskan kesalahan. Itu adalah sebuah kebodohan, adalah sebuah kebebalan yang Anda tidak mengerti bagaimana cara kerja di alam spirit. Anda nangkep kan? Saya bilang kan tadi kan, dengan cerah cahaya lampu itu laron semua datang. Karena gula itu semut semua pada datang. That's it. Saudara jangan sampai Anda membuat signal lalu Anda bilang kenapa hidup saya jadi berantakan? Anda makin hari Anda jadi makin pahit, makin sebel. Nah ngomongnya makin pahit lagi saudara. Makin datang lagi the bigger devil. Stronger than before. Nangkap gak sih? Lalu Anda bilang kenapa? Dan Anda butuh pelepasan. Itu bukan butuh pelepasan. Anda perlu membereskan hati. Coba bilang lagi sebelah saudara, bilang jaga tuh hati yang benar. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Saya kasih contoh yang berikutnya. Siap? Saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudara Yusuf. Kejadian 37. Anda baca nanti di rumah ayat 4 sampai 11. Apa yang dialami oleh saudara Yusuf mirip dengan Kain. Kalau Kain sendiri, ini rame-rame. Ya bedanya satu Kain sendirian, ini rame-rame saudara. Mirip, kalau saya baca, mirip punya persamaan antara Kain dengan saudara-saudaranya Yusuf. Sekarang saya tanya, apa salahnya Yusuf coba? Apa salahnya? Cuma ceritain mimpi kan? Kok bisa marah? Coba ayatnya kita buka sebentar. Saudara, Anda akan kaget lihat orang ya. Kok bisa gitu ya? Nah itu masalah hati, you know. I hope you understand. Kita sudah terlalu sering ngomong soal blueprint gereja. Apostolik. Terlalu tinggi kita ngomong. Tapi bicara hatinya jauh daripada yang Tuhan mau. Hatinya tidak punya blueprint. Kejadian 34. 37. Ayat 1. Mirip ini saudara. Cuman beda ekspresi aja. Perwujudannya berbeda. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya biasa anak kecil ceritain begitu kan.
Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir daripada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sekarang saya tanya, Yusuf salah nggak? Yang salah siapa dalam hal ini? Bapaknya ya? Dia nggak salah ya? Benar ya? Setuju ya? Oh, gue dikasih yang lebih bagus ya gue terima dong. Is that right? Habel nggak salah ya? Dia mempersembahkan korban, Tuhan yang terima kok, benar nggak? Oke. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semuanya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Tuh. Orang yang hatinya nggak beres ya, itu susah bergaul sama orang. Nggak bisa negur orang ramah gitu. Halo? Ini saudara-saudaranya tidak bisa menegur Yusuf dengan ramah, karena benci. Loh, bapaknya kan mengasihi Yusuf ada alasannya. Karena ini anak lahir dari waktu masa tuanya. Jadi buat si orang tua ini ada mainan baru, Anda ngerti nggak? Lalu yang udah tua-tua gue nggak main lagi yang bikin, ya udah lalu yang ini aja nih gue mau bikin yang baru, bener nggak? Gue bikinin yang baru supaya ini ada mainan, is that right? Yang lain nangkepnya salah loh. Jangan main-main, hati itu penipu, saya beritahu saudara. Guard your heart, jaga hatimu. Halo? Amin. Jangan sampai nanti kalau Anda di gereja, kenapa ya di gereja ya saya lihat, itu orang baru, kok gereja kayaknya support dia lebih daripada kita yang lama. Karena kita melihat mungkin yang baru memang sesuai dengan apa yang lagi kita mau kerjakan. Nangkap gak saudara? Halo? Nggak ada maksud apa-apa. Because karena orang ini memang dengan apa yang kita lagi kerjakan, kita membutuhkan ini, so give the best. Bukan berarti orang ini lebih dari yang lain. Tell me, betul atau tidak? Tapi yang lain bisa merasa hatinya kecewa. Kenapa tadi saya bilang? Karena mikirnya terlalu haleluya. Amin. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Nah, yang kasih mimpi siapa? Salah nggak Yusuf dalam hal ini? Kalau dia mimpi? Nggak salah dong. Terus ceritain mimpinya. Salah nggak ceritain mimpi? Anda pernah nggak mimpimu ceritain ke orang lain? Pernah kan? Salahnya di mana? Dia cerita sama siapa? Sama saudara-saudaranya. Ya dia mau cerita sama siapa lagi? Masa sama kambing ceritanya? Benar nggak saudara? So kalau dia mimpi dia mau cerita sama siapa? Sama saudaranya dong. Lihat, suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi, coba. Aduh. Tadi udah kesel, bapaknya kasih kain baju lebih bagus. Sekarang cerita lagi mimpi. Makin benci. Do you know? Hati Anda kalau Anda nggak jaga, Anda akan masuk lebih terpuruk lebih dalam. Terpuruk lebih dalam. Dan terpuruk lebih dalam. That's very dangerous. Saya harap apa yang dialami oleh Kain, apa yang dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf tidak terjadi pada Anda. Coba bilang lagi sebelah saudara. Uji hatimu. Halo? Ayat 11. Maka irilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tuh, mendingan juga kayak ayahnya. Walaupun gak ngerti, dia simpan, gak diekspresikan ke Facebook. Ini apaan nih punya anak mimpi kayak gini? Enggak gitu saudara. Do you get the point? Disimpan. Saya mau beritahu sama saudara, kalau ada sesuatu ganjalan dari hatimu, simpan. Keep it for you and God. That's it. Tuhan akan lihat, engkau adalah orang yang bisa jaga hati. Dan Tuhan bisa beresin hatimu pelan-pelan, itu Anda bisa terlepas dari situ.
Makin Anda ngomong, makin dalam, tahu nggak? Kenapa? Sekarang Anda ngomong ya, satu kata nih ya. Nanti waktu ngomong kedua, yang satu kata kan sudah kerekam kan. Anda bisa ada kata-kata kedua nanti. Nanti bisa jadi sebuah cerita. Dari sebuah kata jadi kalimat, kalimat jadi cerita. Dan dari cerita bisa diulang-ulang. Makin dalam. Nangkep gak sih? Jadi kalau ada sesuatu yang gak beres di hatimu, keep it for yourself and God. Dengan dirimu sama Tuhan. Terus berurusan dengan Tuhan. Lama-lama Tuhan akan bereskan apa yang di hatimu. Lama-lama hilang sendiri. Saudara pikir, gue pusing ngomong nih. Ini namanya apa ya? Curhat. Apanya curhat? Makin Anda curhat, makin gawat itu. Kecuali Anda bicara sama orang yang betul-betul bisa menolong saudara, pemimpin saudara yang bisa menjaga setiap omongan saudara. Katakan amin. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh konseling dalam hal ini. Clear? Clear? Masih mau dengar lagi? Anda baca ya, Kejadian 37 ya. Anda akan lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf itu kayak gitu. Yang berikutnya, bangsa Israel. Saudara kan keturunannya tuh. Secara spirit, benar? Bangsa Israel adalah bangsa yang persungutannya tidak ada habis-habisnya. Terutama di kisah di padang gurun. Sekarang saya tanya, rencana Tuhan buat mereka baik atau enggak? Baik? Lebih baik dari di Mesir? Di Mesir banyak makanan enggak? Banyak. Tapi dia diperbudak toh. Tuhan bawa dia ke negeri Kanaan, banyak makanan enggak? Oh iya, tapi ada perbudakan enggak? Berarti lebih baik toh. Saudara jangan pikir tawaran yang lebih baik dari Tuhan kepada Anda bisa terima dengan baik kalau hatimu tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, jangan saudara pikir, jangan saudara kira tawaran Tuhan yang terbaik buat saudara bisa Anda abaikan karena faktor hati saudara. Bangsa Israel gitu tuh. Tuhan mau bawa ke tempat yang bersungut lagi, yang dia lihat Mesir lagi, benar nggak? Saudara tahu kenapa? Karena fokusnya diri sendiri. It's about yourself. Percaya nggak saudara? Kita mundur dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita nggak bisa mengenal Tuhan karena semua bolak-balik pikirannya ada fokusnya pada diri kita sendiri. Makanya ya, yang kemarin saya bilang, Anda harus belajar bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah. Anda harus tahu kenapa Tuhan merestorasi hidup saudara. Saya kan pernah tanya toh, tujuannya apa supaya saudara hidupnya lebih baik itu? No, supaya saudara bisa mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan maunya Anda bukan orang yang rusak diserahkan sama Tuhan. Anda maunya adalah orang yang sudah dipulihkan. That's why God restore you. Tuhan pulihkan saudara supaya dengan hidupmu yang sudah dipulihkan Anda serahkan sama Tuhan. Katakan amin. Apakah ada masa depan yang baik di sini? Anda tahu ada masa depan yang baik di sini bersama dengan Tuhan? Periksa hatimu. Lihat hatimu. Uji hatimu. Jangan sampai masa depanmu berhenti shut off oleh karena Anda punya hati. Kadang-kadang hati Anda itu persis kayak kalau lagi dari komputer hibernation. Sebenarnya Tuhan lagi bekerja tapi nggak kelihatan. Hibernate, tahu nggak saudara? Mesti ada ketik lagi shoot baru kelihatan. Makanya kadang-kadang perlu disadarkan supaya baru bisa lihat. Halo, ada amin. Anda ngerti nggak? Bangsa Israel sering bersungut-sungut nggak? Oh yes. Dia nggak peduli sama Tuhan, dia nggak peduli sama rencana Tuhan. Yang dia pedulikan adalah satu orang bilang perutnya, satu orang lagi bilang dirinya sendiri. Betul nggak? Coba bilang lagi sebelah saudara. Kedengarannya kayak kamu ya. Haleluya. Halo. Are you ready for the next person? Yoab. Karena dari tadi saya udah ngomong Yoab, jadi saya pusing ngomong Yoab.
Saudara mau tahu nggak? Yoab itu panglima tentaranya Daud yang luar biasa. Saya mau cerita akhirnya dulu ya. Akhirnya Yoab kayak apa? Lalu kita akan baca prosesnya. Are you ready? Mari kita lihat akhirnya dulu. 1 Raja-Raja. Ayat 1 sampai ayat 7. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 7. First King chapter 1. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya berharap Anda tidak ada Yoab-Yoab di sini. Halo? Coba bilang sebelah saudara, kamu Yoab bukan? Haleluya. Saya berharap kita tidak ada Yoab-Yoab di sini. Katakan amin. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Saya paling senang kalau Alkitab ngomong begini, tua dan lanjut umur. Saudara pikir sama? Menurut saya tidak sama. Kalau sama dia nggak ngomong begini. Karena ada orang yang lanjut umurnya tapi muda. Ada orang yang tua tapi umurnya belum lanjut. Masih muda. Ada. Halo? Ada orang yang muda penampilannya tapi umurnya tua. Tapi ada orang yang penampilannya tua tapi umurnya muda. Coba bilang, kayak lu tuh, coba bilang. Makanya dia bilang, telah tua dan lanjut umurnya. Saya senang tuh itu. Berarti Daud ini puas bener. Puas, dua-duanya pas gitu. Amin. Dan biarpun ia diselimuti badannya, dia tetap dingin karena udah tua, saudara. Kita lompat aja ke alam ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dan berkata, aku mau jadi raja. Ini anaknya Daud nih, saudara. Dia mau jadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta, orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Mending orangnya banyak, cuma 50. Kadang-kadang Anda punya masa sedikit aja, laganya udah menjadi raja. Sepertinya Anda yang berkuasa di kota. Oh, haleluya. Coba bilang, itu spirit Adonia. Coba bilang gitu. Katakan amin. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia. Ini salah satu penyebab kalau anak tidak pernah ditegur. Jemaat, Anda harus banyak ditegur. Coba bilang sebelah saudara, kamu siap ditegur? Ditegur bukan sama polisi, ditegur sama orang tua. Ya, alright. Mengapa engkau dengan ucapan mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya. Dan ia adalah anak pertama dari Absalom, cucunya ini. Anaknya Absalom. Halo? Yes. Anak pertama sesudah Absalom, anak kedua, ya. Berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dengan Imam Abiatar. Mereka menjadi pengikut dan pembantu siapa? Jadi Yoab sekarang berpihak sama siapa? Hah? Enggak berpihak sama Daud lagi. Justru merencanakan sesuatu untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk menjadi raja. Padahal harusnya Salomo, ya. Begitu bukan? Kok bisa berakhir begitu, Yoab? Coba bilang sebelah saudara, hati-hati kamu jangan berakhir seperti Yoab. Halo? Oke. Siap? Mau tahu ceritanya? 2 Samuel pasal 3. Ayat 6, panjang sih ayatnya, tapi saya nggak mau bacain semua. Sampai dengan ayat 30 saja. 2 Samuel 3 ayat 6 sampai ayat 30 ya. Saya bacain pelan-pelan ya.
Satu ayat yang saya rasa penting. Are you ready? Ayat 6. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner makin mendapat pengaruh di keluarga Saul. Jadi sebenarnya Abner ini adalah seorang yang berpihak kepada Saul pada awalnya. Ada di keluarga Saul. Ya, tentara yang ada di Saul nih. Nangkep gak? Tapi kemudian dia menyeberang, mau berpihak kepada Daud. Judulnya aja Abner memihak Daud. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud ayat 12 dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakan perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Gini-gini Abner, walaupun berpihak sama Saul, ngelihat juga Tuhan berpihaknya sama mana. Ini namanya politik. Tapi bukan hanya sekedar politik. Saya nggak ngomong soal politiknya, tapi saya mau ngomong begini. Anda mesti tahu Tuhan berpihak kemana nih. Kegerakan Tuhan ada di mana nih? Yes or no? Nah, Abner mengambil keputusan untuk hengkang gitu bahasanya, pindah dari Saul ke Daud. Singkat cerita ayat ke-20. Anda baca nanti di rumah ya. Lompat ke ayat 20. Ready? Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama dengan 20 orang, Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka akan melakukan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan, ya dong, Daud pikirin ada orang yang berpihak sama dia, dia mau mempersiapkan seluruhnya buat Daud, go ahead, betul? It's okay. Lihat ayat yang ke-22. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang. Jadi ceritanya Abner waktu ada di dengan Daud, Yoab lagi keluar ya. Yoab nggak tahu ceritanya ya. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbekan. Nggak tahu nih penggerbekan apa. Mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tapi Abner tidak lagi bersama Daud di Hebron sebab ia telah dilepas pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apa yang telah kau perbuat? Wow, ditegurnya raja ini. Siapa yang ditegur? Daud. Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau biarkan begitu saja? Coba, kalau Anda nggak tahu ceritanya, salah apa Daud? Ya nggak? Daud didatangin Abner mau berpihak sama dia bawa orang-orangnya, terus dipestain, makan, suruh dia pulang, karena Abner mau mempersiapkan seluruh Israel, mau diserahkan kepada Daud, kan gitu. Baik kan skenarionya? Bagus kan? Tiba-tiba si Yoab baru pulang, kenapa lu biarin aja pergi? Loh, Daud nggak tahu ada apa antara Yoab dengan Abner. Yes or no? Kita baca ayat 30. Sorry, kita lanjutkan. Ini kita mesti baca nih. Kemudian pergilah Yoab dengan kepada ayat 25. Apakah engkau tidak kenal Abner? Ia datang untuk memperdaya engkau. Tahu dari mana? Tahu dari mana Yoab kalau Abner akan memperdaya dia? Ini kan berarti apa? Opini. Saudara tahukah saudara, Anda punya opini terhadap seseorang karena hatimu? Halo? Tahu nggak saudara, Anda bisa bikin opini tentang pendetamu karena Anda kecewa berat sama dia? Ya atau enggak? Anda bisa bikin opini tentang gerejamu karena Anda kecewa berat sama gerejamu? Alright. Ia datang untuk memperdaya engkau, untuk mengetahui gerak-gerikmu, untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud. Dia cuma kasih tahu, lu tahu nggak tuh kalau Abner nggak bener? Dia ngomong sama raja gitu. Tinggalin sama Yoab, menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sira tanpa diketahui Daud. Diam-diam dia nggak kasih tahu Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah pintu gerbang, seakan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Hati-hatilah pokoknya yang diam-diam, yang rahasia. Kemudian ditikamnya dia di sana pada perutnya,
sehingga mati, membalas darah Azael. Kenapa Yoab mau bunuh Abner? Karena unsur balas dendam. Berarti Yoab hatinya nggak beres dong. Yes or no? Halo? Mengerti nggak? Nangkep nggak? Ketika didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner, because I don't know this. Biar ditanggung oleh Yoab sendiri, seluruh kaum keluarganya. Biar dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, bertongkat, tewas oleh pedang, atau kekurangan makanan. Luar biasa loh, Daud sampai ngamuk kayak gitu loh. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Azael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Lalu lagi pertempuran, siapa yang tahu lu adik siapa? Cuman karena dibunuh, lu yang bunuh lu ya, mati lu diuber-uber lo. Lihat, ini adalah step 1. Kita akan masuk dalam step 2 yang lebih dalam terjadi pada Yoab. Are you ready? Maka itu saya bilang, kalau hatimu gak diberesin di satu level, akan lebih sulit diberesinnya lagi. Karena dia akan masuk lebih dalam dan akan lebih susah untuk membereskan di level yang kedua. Hanya karena dia udah masuk level pertama ini, ketika dia masuk di level kedua, itu yang membuat dia pada akhirnya berpihak kepada dunia. Do you get the point? Nangkap? Mari kita lihat saudara. 2 Samuel 18. Saya bacainnya cepet-cepet aja, Anda baca nanti di rumah. 2 Samuel 18 seluruh pasal, bicara soal Absalom yang mati. Terpukul kalah. Daud lagi lari-lari karena dikejar-kejar Absalom. Tahu kan ceritanya? Oke, ayat 33 kita langsung. 2 Samuel 18:33. Alright, have you found it? Sudah dapat? Terkejutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan kau Absalom, anakku, anakku. Bayangin saudara, saya lihat hati Daud ini hebat loh. Udah sama anaknya, jadi lari sini lari sana. Waktu anaknya mati bukannya puji Tuhan, praise the Lord. Tapi dia malah bilang, aduh anakku, berarti hatinya ini sayang banget sama Absalom. Anda lihat hati seorang seperti Daud ini saudara, susah ditemukan. Saya berharap bisa ditemukan di gereja ini. Bisa ditemukan di antara saudara malam hari ini. Pasal 19. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Loh, Daud nangis karena anaknya, wajar gak sih? Tell me, wajar gak? Wajar? Walaupun Anda kesel sama anak meninggal, biar gimana, sedih juga kan? Alright. Pada hari itu kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata raja bersusah hati karena anaknya. Walaupun menang Daud, Absalom mati, tapi berubah jadi perkabungan karena Daud jadi sedih, betul? Sebab itu tentara masuk kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri di pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dengan suara nyaring, merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundi-gundikmu. Sekarang saya tanya, benar nggak Daud mau mempermalukan orang? Enggak kan? Sekali lagi Yoab memainkan apanya? Opini. Kenapa dia begitu? Karena dia sedih sama anaknya. Dan orang-orang menangkapnya dengan sinyal menurut pola pikir mereka sendiri. Yes or no? Lanjut. Dengan mencintai orang yang benci kepadamu, dengan membenci orang yang cinta kepadamu. Siapa lagi yang membenci orang yang mencinta? Ini bisa-bisa aja ngarang cerita. Benar gak?
Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Siapa yang ngomong coba? Orang gue cuma nangis, siapa yang bilang kalau gue nggak nganggap itu nggak penting? Lu sendiri yang mikir begitu. Ya atau enggak? Saya perlu bikin story ini keluar kepada saudara supaya Anda bisa tahu kadang-kadang kita berpikir begitu. Saya nggak ngomong begitu, saya tidak bermaksud begitu. Saya udah tahu lah, pastor emang begitu. Gua nggak begitu. Lu kok bisa-bisanya begitu? Because of your heart. Anda lihat permainan yang membahayakan di sini. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati, maka hal itu kau pandang baik. Coba, bisa-bisanya lu bikin-bikin cerita bolak-balik. Are you crazy? Sekarang Anda lihat gak kenapa hubungan sesama di gereja pelayanan bisa bolak-balik jadi hancur balau, kacau balau? Karena hati. Anda bisa bikin opini sedemikian rupa yang akhirnya justru itu adalah kejahatan. Mana sekarang saya tanya yang lebih jahat? Daud nangis atau Yoab nih? Tell me, yang mana yang lebih jahat? Yoab. Tanpa disadari Yoab bikin cerita yang enggak. Because of the heart. Ayat 7, oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar, bicara, menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan apabila engkau tidak keluar, seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama dengan kau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ini kurang ajar nih. Ini kurang ajar orang ini. Orang lagi berkabung, disuruh ngomong di depan orang, coba. Saudara, kalau Anda baca ini ya, saya waktu baca ini, kalau ada Yoab di depan, tak tempeleng. Ayat 8 coba lihat. Bangunlah raja duduk di depan mau-maunya lagi. That is a heart yang dekat sama Tuhan. Coba saya tanya. Walaupun Anda lagi sedih kehilangan anak, digituin sama Yoab anak buahmu, apa kira-kira reaksimu? Mau ngikut apa enggak? Kurang ajar lu ya. Lu gak tahu gue lagi sedih. Bisa begitu kan? Dia kerjain lu. Do you see the heart of David? Kenapa Tuhan pakai Daud? Aduh saudara, saya kalau lihat Daud ini luar biasa saudara. Makanya saudara, Yoab bilang sama Daud dan dia ikutin apa yang kata Yoab. Diberitahukan kepada seluruh rakyat, ketahuilah raja duduk di pintu gerbang, kemudian datanglah seluruh rakyat menghadapi raja. Adapun orang yang sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Dan seterusnya. Jadi Anda tahu, gara-gara Daud nangis sama Absalom, dan hati waktu itu dia membunuh Abner, gak bisa selesai hatinya. Itu berakumulasi. Dan akhirnya walaupun dia raja, dia ngomong juga, dia kasih opini, dia desak rajanya. Itu yang membuat akhirnya makin kecewa Absalom, dan akhirnya Absalom memihak Adonia. Saudara itu Yoab ya. Saudara, itulah sebabnya Anda harus hati-hati. Akhirnya Yoab marah besar dengan peristiwa ini, hati yang marah karena dia punya dendam sama Abner. Lalu peristiwa Absalom seperti ini yang akhirnya dia berpihak kepada Adonia. Malam hari ini, check your heart. Check your heart. Kalau di tahap pertama sudah tidak beres, jangan biarkan masuk tahap kedua. Kalau Anda tidak membereskan di tahap pertama, saya berani jamin di tahap kedua lebih sulit. Kalau tahap kedua Anda tidak bereskan, tahap ketiga, dan ini hanya tinggal tunggu waktu. Mari, saya mau ajak saudara, jadilah servanthood, hamba Tuhan yang punya hati yang beres di hadapan Tuhan.